teman-teman semua, Shalom. Langsung percaya kalian yang sudah standby di depan layar ini pasti semuanya udah siap untuk beribadah. Semuanya sudah cakep, sudah wangi, sudah ready, benar-benar siap untuk kita beribadah kepada Tuhan. Yuk kita akan siapkan diri kita mau sama-sama berdoa untuk kita beribadah. Tuhan, kami mengucap syukur hari ini Tuhan berikan kami satu kesempatan yang baru untuk kami bersama-sama dipanggil oleh Tuhan, diundang oleh Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan, beribadah bersama-sama. Tuhan, tolong kami, biarlah hari ini, saat ini, seluruh keberadaan kami, tubuh, jiwa kami, roh kami persembahkan kepada Tuhan. Biarlah sungguh saat ini, seluruh hidup kami fokuskan kepada Tuhan. Kami siap dilawat oleh Tuhan sendiri, berjumpa dengan Tuhan, menikmati keindahan persekutuan dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami berdoa memohon semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah teman-teman, langsung percaya pasti kita semua ini lagi semangat-semangatnya, karena kita dengan sukacita, dengan hati yang girang, hati yang penuh dengan sukacita kita mau memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama, Ku Masuki Gerbangnya. Yuk kita sama-sama siapkan suara kita mau memuji Tuhan, meninggikan Dia. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Semuanya dengan hati bersyukur kita mau memuji Tuhan kita. Ku masuki gerbangnya, sekali lagi. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku. Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Ya benar adik-adik, teman-teman semua, bahwa hari ini kita beribadah, kita boleh bersuka cita, semuanya itu karena Tuhan. Karena Tuhan yang sudah memberikan kita sukacita. Karena Tuhan yang sudah beranugerah kepada kita, Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Sekali lagi kita mau bersyukur, berdoa kepada Tuhan, tapi kita juga mau mengakui segala dosa kita, segala kesalahan yang kita lakukan selama seminggu ini. Karena kita tahu, ketika kita menerima semua hal yang baik itu, bukan karena kita yang layak, tapi karena Tuhan itu begitu baik buat kita. Yuk kita sekali lagi berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur. Di tengah-tengah keterbatasan kami, kelemahan kami, ketidaklayakan kami, Tuhan masih memberikan kami banyak sekali berkat yang tidak pantas kami terima. Terlalu mahal Tuhan, terlalu luar biasa berkat itu di dalam hidup kami. Kami ini cuma debu, manusia yang melawan Engkau, manusia yang penuh dengan dosa. Tetapi sungguh Tuhan, ketika kami melihat hidup kami melihat ada tangan kasih Tuhan yang tidak pernah lepas dari hidup kami. Ada anugerah Tuhan yang selalu dilimpahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, tapi di saat yang sama kami tahu bahwa kami ini manusia yang berdosa. Kami manusia yang butuh Tuhan. Kami manusia yang butuh diselamatkan oleh Tuhan. Karena itu Tuhan, sekali lagi kami sama-sama datang sebagai anak-anak-Mu. Kami mau menyerahkan hidup kami sekali lagi ke dalam tangan-Mu. Hidup yang penuh dosa ini,
hidup yang masih penuh celah dan penuh salah ini, ampunilah ya Tuhan, kuduskanlah. Biarlah anugerah-Mu itu melingkupi hidup kami sehingga kami boleh dimampukan, dikuatkan untuk berjalan makin setia mengikut Tuhan, makin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan makin setia kami melayani Tuhan, makin setia kami hidup untuk Tuhan. Sekali lagi Tuhan, setiap kali kami mengingat hal ini, hati kami limpah dengan syukur. Karena kami tahu kami tidak layak, tapi kami juga tahu bahwa anugerah-Mu itu sungguh luar biasa. Bahwa Engkau sudah memberikan hidup-Mu supaya kami juga boleh hidup bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur. Dan kami naikkan doa ini hanya di dalam nama-Mu yang penuh kuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Teman-teman, sebagai sebuah respon hidup yang kita persembahkan kepada Tuhan, hari ini, saat ini, kita juga mau siapkan diri kita. Kita mau menyembah Tuhan lewat membuka hati kita untuk diisi kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Kita mau Tuhan menegur kita, Tuhan membentuk kita, Tuhan mendisiplin kita lewat firman-Nya. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, supaya Tuhan bisa mengerjakan buah-buahnya di dalam hidup kita. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolonglah daku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Nyanyikan dengan sungguh. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolonglah daku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolonglah daku. Sekali lagi kita berdoa sebelum kita sama-sama menenangkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Ada satu kali lagi kesempatan Tuhan berikan kepada kami untuk kami duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan Tuhan berfirman. Tolong kami Tuhan, Tuhan yang Roh Kudus yang memimpin kami, Roh Kudus yang membukakan hati kami, supaya kami boleh menerima firman-Mu ini, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, hari ini kita akan masuk ke dalam seri yang baru. Seri apa kira-kira? Ayo, ada yang bisa tebak? Nah sebelum kita mau tahu seri apa yang baru ini, sekarang ini bulan apa ya? Ini udah bulan November loh. November tanggal 14. Berarti tahun 2021 itu cuma tinggal 1,5 bulan lagi. Wow, kerasa nggak sih? 2021 tuh berlalu cepat banget. Tapi kayaknya kok waktu kita melewatinya tuh susah banget ya. Nanti yang angka COVID naik, yang begini dan begitu, banyak hal yang kita alami. Tapi teman-teman, the good news is, Christmas is next month. Jadi bulan depan itu kita udah merayakan Natal. Di tengah banyaknya kesulitan hidup, kayaknya senang juga ya. Ada sesuatu yang kita rayakan, ada sesuatu yang bikin kita semua tuh, bahkan mungkin seluruh dunia gitu ya, ada happy gitu. Kenapa? Karena mau Natal. Nah, teman-teman, apa sih yang membuat Natal itu kayaknya spesial banget gitu loh? Teman-teman pernah mikir nggak sih? Apa yang membuat Natal itu jadi kayaknya wow banget? Pohon Natalnya, hadiahnya, acara Natalnya, kumpul-kumpul di gereja gitu, atau gimana? Kalau dipikir-pikir ya, tahun lalu kita tuh Natalan di rumah masing-masing tuh. Kita nggak kumpul di gereja.
ada hadiah nggak ya dari sekolah minggu ya? Kayaknya seingatnya kok nggak ada ya, saya nggak terima kayaknya ya. Tapi itu pohon Natal juga kita nggak bisa ke mall, nggak bisa menikmati suasana yang dihias Natal gitu tuh nggak bisa kan ya tahun lalu. Lalu apa sih yang membuat Natal itu Natal? Apa yang harus ada di dalam Natal untuk membuat Natal itu tetap Natal? Walaupun mungkin situasinya beda gitu ya. Kepikir nggak sih? Pernah nggak teman-teman mikir hal ini? Nah teman-teman, untuk mengetahui jawaban ini ya, apa yang membuat Natal itu jadi Natal yang istimewa itu, kita akan pergi dalam sebuah perjalanan. Kita akan menjelajahi tempat-tempat di Alkitab, dan kita akan mencoba menemukan beberapa petunjuk-petunjuk penting tentang Natal ini. Kita time travel gitu enggak ya, tapi kita akan coba memasukkan diri kita di dalam situasi-situasi atau tempat-tempat di Alkitab. Dan kita coba tengok di sana. Apa sih, ada petunjuk apa sih tentang Natal itu? Kalian sudah siap? Semua sudah siap? Oke, kalau gitu we're going to start the journey, seri kita yang baru. Let's go! Nah, teman-teman, tempat pertama yang akan kita kunjungi hari ini, minggu ini, adalah tempat di mana kehidupan itu dimulai pertama kalinya. Di mana yo? Di Taman Eden. Nah, pasti kalian udah hafal loh. Sisi percaya ya, kalian tuh sudah hafal cerita penciptaan. Kita juga pernah ada seri penciptaan lagi kan beberapa waktu yang lalu ya. Apa yang terjadi di Taman Eden? Tuhan menciptakan bumi dan segala isinya. Hewan, tumbuhan, makhluk hidup termasuk manusia yang diciptakan Tuhan oleh tangan Tuhan sendiri dari debu. Lalu Tuhan menempatkan manusia itu di Taman Eden, di mana di situ manusia, si Adam ini dikasih perintah bahwa dia harus memelihara bumi. Ya, dan Tuhan bilang semua itu baik, semua ciptaan yang Tuhan ciptakan itu baik adanya. Nah, ada kejadian yang merusak semua yang Tuhan ciptakan itu. Kejadian apa? Kejadian itu ada di kitab Kejadian pasal 3. Nanti kalian bisa baca sendiri di rumah seluruh pasalnya. Kejadian pasal 3 itu menceritakan tentang kejatuhan manusia yang merusak segala sesuatunya. Jadi begini, manusia itu kan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya kan? Menurut gambar dan rupa Allah. Dia menjadi wakil Allah untuk memelihara bumi, untuk berkuasa atas bumi. Tapi manusia mau jadi seperti Allah. Sudah ada dosa yang mulai mengintip di dalam hati mereka. Lalu manusia yang awalnya itu tunduk di bawah perintah Allah, sekarang melanggar perintah Allah. Melawan. Ingat apa yang Tuhan bilang? Semua buah yang ada di taman ini boleh dimakan. Tapi buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan dimakan buahnya. Boleh loh semua, cuma satu yang nggak boleh. Namanya manusia, apalagi digoda sama si ular, dimakanlah buah itu. Dan semuanya berubah. Nah, lalu saya akan ajak kita lihat dari Kejadian 3 ayat 14-19. Setelah kejadian itu, setelah manusia menyadari banyak hal yang sebelumnya kayaknya dia nggak pernah sadar, ketika akhirnya akal sehat manusia itu mulai runtuh, ketika mereka dikonfront oleh Tuhan, berjumpa dengan Tuhan lagi, tapi dalam keadaan yang berbeda yang sudah rusak, disitulah Tuhan memberikan hukuman. Kejadian 3 ayat 14-19 bunyinya begini. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ayat 16, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah kanak engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu.
semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah teman-teman, di ayat yang barusan kita baca itu kita melihat Allah memberikan hukuman, konsekuensi atas pelanggaran, atas dosa yang dilakukan oleh manusia, juga ular. Si ular dihukum apa? Dia dikutuk, dia menjalar dengan perutnya. Perempuan, kita tahu namanya Hawa, itu akan mengalami kesulitan ketika mengandung, bahkan kesakitan ketika melahirkan. Hubungan dengan suaminya juga tidak seperti yang dirancangkan oleh Allah sebelumnya. Hubungannya menjadi rusak. Adam, si manusia itu, akan bersusah payah bekerja. Tanah itu akan menjadi hal yang terkutuk karena dia harus susah payah ngerjain tanah. Dan dia akan makan dari hasil padangnya. Hidupnya nggak akan mudah. Adam dan manusia lain, keturunan-keturunannya, kita semua, akan mengalami kematian fisik. Kita akan kembali menjadi debu. Semua hal ini adalah konsekuensi dari kejatuhan, dari dosa, dari pilihan manusia yang melanggar perintah Allah. Nah teman-teman, coba kita perhatikan ya. Kutukan yang timbul karena ketidaktaatan manusia ini sebenarnya bertolak belakang banget dengan rancangan Allah yang mula-mula. Allah akan menciptakan dunia itu sebagai tempat yang baik, yang indah. Banyak hal yang indah di sana. Ada dunia yang harmonis, semuanya itu hidup bersama. Hubungan antara bumi, manusia, makhluk hidup, manusia dengan tumbuhan, manusia dengan hewan, manusia dengan sesama manusia, dan mereka semua dengan Allah itu baik. Tapi karena dosa, semuanya jadi jelek, semuanya jadi rusak. Hubungan manusia dengan bumi rusak. Awalnya, Adam itu kan mengerjakan bumi. Dia kan yang memelihara Taman Eden itu. Tapi hukumannya apa? Tanah itu nggak akan menghasilkan untuk dia. Hubungan Adam dengan bumi itu rusak. Dia harus bersusah payah. Hubungannya dengan hewan juga rusak. Nah, contoh yang paling jelas terlihat di dalam ayat ini adalah ketika selesai semua dikasih hukuman, Allah itu mengorbankan binatang supaya kulitnya itu dipakai sebagai pakaian manusia. Binatang yang dulu hubungannya baik dengan manusia, sekarang harus dikorbankan untuk kepentingan manusia. Rusak kan hubungannya? Nah, manusia hubungannya dengan sesama manusia juga rusak. Awalnya perempuan itu kan diciptakan menjadi penolong bagi laki-laki. Tapi justru tadi kan waktu hukuman Hawa itu dikatakan, suamimu itu akan berkuasa atasmu. Bukan lagi hubungan yang harmonis, hubungan yang rusak. Semuanya rusak, bahkan hubungan mereka dengan Allah juga rusak. Mereka diusir keluar dari Taman Eden. Mereka nggak bisa lagi berhubungan dengan Allah seperti sedia kala, seperti semula. Coba pikir, dalam kondisi seperti ini, ketika semuanya sudah jadi rusak, lalu siapa yang bisa mengembalikan? Siapa yang bisa memulihkan keadaan seperti ini? Manusia bisa memulihkannya? Kayaknya enggak ya, mereka kan juga sudah usir dari Taman Eden. Siapa yang bisa memulihkan keadaan ini menjadi rancangan Allah yang semula? Coba kita lihat lagi ayat 15. Ayat ini kadang-kadang kita baca sambil lalu, tapi ada sesuatu, ada teka-teki, ada tanda kutip kode rahasia di ayat 15 ini. Langsung bacakan untuk kita ya. Aku, Allah, akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara ular dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya, keturunan perempuan, akan meremukkan kepalamu, kepala ular, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Allah mengadakan permusuhan antara keturunan ular dan keturunan perempuan. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala ular, keturunan kepala ular, dan keturunan ular itu akan menemukan tumit dari keturunan perempuan. Nah, sekilas lalu kita bakal mikir, ini juga salah satu ketidakharmonisan manusia dengan hewan. Tapi, tahu nggak? Ada kode rahasia di sana. Banyak ahli Alkitab bilang bahwa ini adalah Injil yang pertama kalinya Allah menyatakan maksudnya untuk memulihkan hubungan yang rusak ini, untuk menyelamatkan manusia. Nama kerennya itu adalah Proto-Evangelium.
kabar baik yang pertama. Injil yang pertama. Memang nggak disebut di sana. Tapi kok bisa ya disebut Injil yang pertama? Coba kita lihat ya. Keturunan ular ini siapa sih? Ular ini siapa dulu? Kita tahu ular ini bukan sekedar binatang biasa kan? Dan kita tahu bahwa ular ini menentang Allah, mengajak manusia menentang Allah. Dia ini si jahat. Banyak yang sepakat bahwa keturunan ular ini ya si jahat. Dan para pengikutnya yang akan meneruskan perlawanannya kepada Allah. Ular ini si jahat ya. Lalu keturunan perempuan ini siapa? Banyak ahli Alkitab itu juga berdebat loh soal ini. Tapi kita tahu, di Alkitab ada seorang manusia yang lahir dari perempuan tanpa campur tangan laki-laki. Siapa yo? Yesus. Juru selamat yang sejak awal ternyata sudah dinyatakan oleh Allah. Dari Proto Evangelium ini gitu ya. Walaupun memang namanya nggak ada di Kejadian 3. Tadi ayat 15 nggak ada namanya Yesus gitu ya, nggak ada. Tetapi banyak ahli Alkitab, banyak orang yang mengatakan bahwa itu Yesus, keturunan perempuan yang akan meremukkan kepala ular. Nah, keturunan perempuan, juru selamat, utusan dari Allah itu akan meremukkan kepala si jahat. Artinya, Mesias yang akan diutus oleh Allah ini, keturunan perempuan ini, akan menghancurkan kuasanya si jahat. Tetapi, nah ada tetapinya, Mesias ini juga akan menderita. Karena si jahat tidak akan lepas begitu saja tanpa perlawanan. Si jahat akan meremukkan tumitnya. Mesias harus menderita. Nah, ada lagi satu lambang yang sering dilewatkan di Kejadian 3 ini. Coba kita lihat ayat 21 ya. Ayat 21 ngomong gini. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ini binatang apa yuk? Langsung nggak usah mikir ya, mungkin beruang atau apa gitu ya. Tapi teman-teman perhatikan nggak? Untuk menutupi manusia yang sudah penuh dengan malu itu kan, mereka merasa malu kan, sampai mereka membuat pakaian dari daun-daunan. Tapi di sini dikatakan Allah membuat pakaian untuk manusia, bahannya dari kulit binatang. Artinya untuk membuat pakaian itu ada binatang yang dikorbankan. Ada binatang yang darahnya harus tercurah, harus mati supaya kulitnya diambil jadi pakaian. Untuk apa? Untuk menutupi rasa malu manusia karena dosa gitu kan, akibat dosa itu. Teman-teman tahu nggak, di Perjanjian Lama itu, setiap kali ada ibadah, bangsa Israel itu juga harus bawa korban tuh. Korban apa? Binatang. Buat apa? Lambang penebusan dosa. Penebusan itu selalu ada korban darahnya. Ada hidup lain yang dikorbankan, yang menggantikan hukuman kita, supaya kita tetap hidup. Lihat ya, di Kejadian 3, Allah mengorbankan binatang, menutupi rasa malu manusia. Tapi kemudian di Perjanjian Lama, karena Musa yang memerintahkan, Allah memerintahkan lewat Musa, manusia, bangsa Israel harus mengorbankan hewan sebagai korban penebusan atau korban penghapusan dosa. Nah, disinilah kita melihat ada sebuah perlambangan bahwa juru selamat yang juga sering disebut dengan anak domba Allah itu akan menutupi dosa manusia dengan kekudusannya. Kita udah belajar nih, kita pernah belajar loh tentang hal ini, kayaknya tahun lalu deh ya. Kita belajar bahwa karya Yesus, kebenaran Yesus itu ditimpakan atas kita, sehingga dosa kita tuh dihapuskan. Darah Yesus dicurahkan membasuh kita dari segala rasa malu yang disebabkan oleh dosa itu. Yesus dikorbankan agar dia menutupi, sama seperti kulit binatang itu menutupi rasa malu manusia sementara. Tapi kalau karya Yesus satu kali untuk selama-lamanya. Dan Yesus itu juga domba Allah yang dikorbankan supaya kita bisa datang menghadap Allah. Korban penebusan dosa. Kalau dulu bangsa Israel setiap kali beribadah ambil kambing, ambil domba, ambil lembu gitu. Kita nggak usah teman-teman. Kenapa? Karena Yesus sudah melakukannya untuk kita. Karena Yesus satu kali untuk selama-lamanya dengan sempurna menyelesaikan dengan tuntas karya keselamatan di atas kayu salib ini. Teman-teman, setiap kali Lausu belajar bagian ini tuh kayaknya tuh takjub banget gitu ya. Kok bisa sih Allah tuh memikirkan semua itu dengan sampai dari pertama loh itu
Luar biasa banget gitu. Semua sudah dirancang, disiapkan oleh Allah. Bahkan jauh sebelum Yesus lahir di Bethlehem, jauh sebelum Yesus tuh mati di atas kayu salib, jauh sebelum kita hidup sekarang ini, Tuhan udah mikirkan semua itu untuk kita loh teman-teman. Yesus domba Allah yang sempurna itu dikorbankan supaya kita yang dikutuk ini bisa dipulihkan. Supaya rasa malu itu ditutupi oleh kebenaran itu, kita hidup dibenarkan karena Yesus dan kita bisa datang kepada Allah. Dan karena Yesus kita nggak perlu lagi bak kambing domba, semua udah selesai di atas kayu salib, tuntas. Ingat, tetelestai, sudah selesai semuanya. Di Ibrani 10 ayat 10 bilang begini, karena kehendak Allah, kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Yesus adalah perwujudan keturunan perempuan yang meremukkan kepala si jahat dan yang menyelamatkan manusia dari kutuk. Yesus, sang juru selamat, sang Mesias, satu kali untuk selama-lamanya dengan tuntas menyelesaikan tanggungan kutukan maut untuk membuat kita bisa kembali berrelasi dengan Allah. Teman-teman, mungkin banyak teman-teman yang tahu anaknya Lause yang kecil, yang besar itu ya, itu waktu lahir itu kecil banget. Kalian kalau waktu lahir itu kan kira-kira 2,8 kilo, 3 kilo gitu ya, besar-besar. 4 kilo mungkin ada ya. Anaknya Lause itu lahir dengan berat cuma 1,9 kilo dan dia lahir sebelum waktunya. Nah kalian tahu nggak, waktu dia umur 1 hari, dia itu sudah harus pakai alat yang banyak untuk membantu dia bernafas karena paru-parunya belum kuat. Jadi kepalanya kecil segini, alatnya tuh besar, menutupi semua mukanya. Lalu dalam seminggu itu, bayangin ya, bayi baru lahir, kecil banget. Dia harus menjalani banyak pemeriksaan, tusuk sana, tusuk sini, harus di USG, harus di scan dan lain sebagainya. Matanya harus diperiksa dan lain-lain. Pokoknya dia tuh menjalani banyak pemeriksaan tuh yang kalau kita lihat itu, aduh kasihan banget gitu. Nah, Lause sebagai orang tua waktu itu melihat, kayaknya tuh, aduh bener-bener kasihan. Dan dalam hati itu kami sampai berpikir begini, duh seandainya ya kami bisa gantiin tempat dia. Kami aja yang tanggung sakit itu. Kami aja yang kepingin supaya dia nggak usah sakit, kami yang sakit. Dia yang dapat sehatnya. Tapi bisa nggak teman-teman? Nggak bisa lah ya. Mana bisa yang diperiksa orang tuanya, anaknya terus tahu hasil anaknya bagaimana, nggak bisa. Dia harus melalui semua itu sendirian. Seringkali ya cuman sama suster sama dokter, kami nggak boleh ikut, kami ada di luar ruangan periksa. Nah, teman-teman, perasaan Lause sebagai orang tua yang melihat anaknya menderita itu mungkin mirip dengan perasaan Allah. Allah tahu loh kita itu menderita. Allah tahu kita tuh menanggung kutukan. Allah tahu kita tuh hidupnya tuh susah banget. Padahal kan Allah kepinginnya kita tuh hidup bahagia bersama dengan dia. Bener nggak sih? Tapi Allah tuh melihat kita, umatnya, ciptaannya, anak-anaknya ini harus menjalani hidup yang penuh dengan penderitaan. Tapi Allah tuh nggak seperti Lause yang bilang, duh seandainya aku aja yang menjalani itu. Enggak. Allah itu menjalani semuanya tuh untuk kita, teman-teman. Allah rela jadi manusia, menjadi merupa dalam diri Yesus Kristus, supaya apa? Supaya Yesus tuh nanggung semua penderitaan kita. Dan kita yang percaya, sekalipun memang di dunia ini kita masih harus menderita karena akibat dosa itu, kita tuh diberikan janji hidup kekal, hidup bahagia selamanya bersama dengan Allah. Allah itu bukan cuma orang tua yang melihat anaknya menderita lalu bilang, aduh mama aja yang sakit. Enggak. Allah itu adalah Bapa. Allah itu adalah Allah yang bahkan rela menanggung semua hukuman itu untuk kamu dan untuk Lause. Teman-teman, kita kurang bukti apa lagi untuk melihat kebaikan Allah? Kita kurang bukti apa lagi untuk melihat bahwa Allah itu benar-benar mengasihi kita. Yesus mati supaya kita itu hidup. Supaya kita nggak mati dalam kekekalan, dalam hukuman kekal itu. Yesus mau menanggung kutukan dosa itu supaya apa? Supaya kita diperdamaikan dengan Allah. Supaya kita hidup sesuai dengan rancangan Allah yang mula-mula, yang indah, yang baik itu. Yesus menderita supaya kita beroleh shalom, damai sejahtera di hadapan Allah.
Kurang apa lagi buktinya teman-teman? Apakah kita nggak mau percaya kepada Yesus, kepada Allah yang sedemikian? Apa responmu? Apa jawabanmu? Apa kamu sudah sungguh-sungguh percaya? Percaya kepada Yesus yang dijanjikan Allah, yang menanggung dosamu, yang memberimu kebebasan dan kehidupan di dalam namanya. Natal itu tentang berita baik. Natal itu menceritakan bahwa kita manusia yang layak dikutuk, menanggung hukuman dosa. Tetapi karena kasih Allah itu, kita diperdamaikan, kita diberkati. Semuanya itu karena kehendak Allah. Semuanya itu hanya di dalam nama Yesus. Ada pengharapan. Itu Natal. Nah, untuk membantu kita ingat hal ini, ingin kita hafalin Ibrani 10 ayat 10. Supaya kita ingat bahwa kita ini dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Karena apa? Oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kita hafalin sama-sama ya. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kita baca sekali lagi ya. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Yuk kita hafalin sama-sama. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Teman-teman, apa jawabmu? Apa kamu masih mau terus hidup dalam kutukan, atau kamu mau menerima undangan Tuhan yang memberikan kita kebebasan itu? Tuhan sudah meremukkan kepala keturunan ular. Yesus sudah melakukannya, dan Yesus melakukannya turun ke dalam dunia jadi bayi Natal itu untuk kamu, untuk Lause, untuk kita. Apa jawabanmu? Kita akan berikan persembahan untuk Tuhan. Lause ingin ajak kalian nyanyi satu lagu. Lagu ini adalah lagu yang selalu mengingatkan Lause sejak Lause kecil bahwa sungguh Yesus itu adalah sahabat kita yang rela mati untuk kita, yang menanggung dosa kita, tapi dia juga adalah Tuhan yang ingin kita setia mengikut dia selalu. Kita nyanyikan lagu ini, Yesus sahabatku. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhan.
Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, sekali lagi kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang luar biasa. Sekalipun kami memang sepantasnya dikutuk karena dosa kami, karena kami melawan Engkau, karena kami melanggar perintah-Mu. Tapi Engkau Tuhan yang bahkan rela memberi diri-Mu sendiri supaya kami bisa diselamatkan. Engkau mau mati Tuhan supaya kami boleh hidup. Engkau mau menanggung semua kutukan supaya kami boleh berada di hadapan tahta-Mu yang penuh anugerah itu. Dan karenanya kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur untuk iman yang Tuhan tanamkan di dalam hati setiap kami. Kami bersyukur untuk iman di mana kami boleh menyebut nama-Mu sebagai Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami diberi oleh hidup di dalam nama-Mu. Kami dipulihkan. Kami diselamatkan. Kami kembali boleh berada di dalam hadirat-Mu yang penuh kebaikan, penuh keindahan, dan penuh kekudusan itu. Tuhan, nama-Mu berdoa buat setiap teman-teman yang menyaksikan, yang ikut ibadah ini, yang menyaksikan video ini. Kiranya Tuhan, Roh Kudus juga yang menyentuh hati mereka satu persatu, yang meyakinkan mereka bahwa ada pengharapan di dalam nama Yesus, yang menolong mereka untuk membawa hidup mereka untuk percaya kepada Engkau. Dan biarlah Tuhan, bila sudah ada benih-benih iman yang Tuhan tanamkan, bila benih-benih itu sungguh Tuhan yang berikan pertumbuhan, Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang menguatkan, sehingga ada hidup yang terus dikerjakan oleh Roh Kudus yang boleh berbuah, hidup yang diserahkan kepada Tuhan Yesus saja. Ketika kami mempersiapkan Natal ini Tuhan, biarlah kami ingat bahwa Natal ini bukan tentang hal-hal yang sifatnya hanya fisik. Tetapi ini Natal karena ada kabar baik dari Tuhan. Karena ada janji keselamatan yang bahkan Tuhan berikan jauh sebelum kami bisa memikirkannya. Ada janji keselamatan yang Tuhan tawarkan bahkan setelah kami dikutuk dan dihukum akibat dosa kami masing-masing. Karenanya kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan meteraikan firman ini di dalam hati setiap kami. Dan biarlah ketika kami kembali pada hidup kami seminggu ini, kami juga ingat bahwa anugerah Tuhan itu sudah Tuhan limpahkan buat kami yang tidak layak ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Teman-teman, ibadah kita udah selesai. Ingat, ada pengharapan di dalam Yesus. Dan hanya di dalam Yesus saja ada keselamatan, ada pengharapan, ada hidup. Yuk, seminggu ke depan ini kita terus jalan bersama dengan Yesus. Kita hidup bergantung kepada Yesus dan terus menikmati anugerah Tuhan, mensyukuri anugerah Tuhan itu. Sampai ketemu minggu depan teman-teman. Stay safe, stay healthy. Lalu terus menantikan waktu di mana kita akan bisa berkumpul kembali untuk ibadah sama-sama di gereja. Meanwhile, jaga diri kalian masing-masing. See you next week.